Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus solata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Syiar Ramadan rahimakumullah. Alhamdulillah pada edisi ini kita bisa berjumpa dalam rangka Syiar Ramadan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini akan disampaikan bahwa di dalam peribadatan, di dalam beribadah, hamba-hamba Allah ini, kata Abu Bakar As-Siddiq, dikelompokkan menjadi 3 golongan. Sebagaimana kata beliau, qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, al-ibadu salasatu asnaf, likulli sinfin salasun, yu'rafun sinfun ya'budunallaha ala sabilil khauf, wa sinfun Allah ala sabilir raja, wa sinfun ya'budunallaha ala sabilil hubb. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia ini di dalam beribadah dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama, sinfun ya'budunallaha ala sabilil khauf, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dilatar belakangi oleh khauf, oleh perasaan takut, ya, takut akan murkanya Allah, takut akan azabnya Allah, takut akan nerakanya Allah, maka dia kemudian rajin beribadah. Kemudian sinfun ya'budunallaha ala sabilir raja, hamba-hamba Allah yang beribadah karena penuh dengan harapan. Apa harapannya? Dia berharap akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada harapan dari Allah Subhanahu wa taala atau kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sinfun ya'budunallaha ala sabilil hubb, sekelompok orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak takut, dia tidak berharap, tapi ada cinta dalam hatinya. Karena ada cinta dalam hatinya, maka yang diharapkan adalah cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala, kita harus pandai pula untuk memberikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah manakala kita bisa mentaati, bisa mengikuti, bisa melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebab apa? Ada qaul hikmah mengatakan bahwa tanda cinta seseorang itu adalah salah satunya kalau dia mencintai sesuatu, dia akan rela menjadi hambanya. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Siapa yang suka cinta kepada sesuatu, maka dia akan rela menjadi hambanya, menjadi pelayannya. Karena itu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengabdikan diri, menghambakan diri Subhanahu wa taala dengan totalitas. Karena apa? Dengan totalitas itu Allah pun memberikan cintanya kepada kita semua. Dengan cinta kita akan melakukan apapun tanpa ada perasaan berat, tanpa ada perasaan lelah, tanpa ada perasaan capek, dan pada akhirnya kita akan tetap semangat, tetap kuat. Karena apa?
ada power di dalam diri kita yang namanya cinta. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bergairah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali yang dapat disampaikan pada edisi ini. Jadi peribadatan seseorang itu ada 3, karena khauf, takut, karena roja, berharap, dan karena hub, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana posisi kita bisa menentukan masing-masing. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.